Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudari kita, semuanya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa kucurkan rahmat dan ampunannya kepada beliau-beliau semua. Kepada saudara-saudari kita, jamaah al-muqarrabin yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, rahmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Kita masih membahas berkaitan dengan sifat-sifatnya Allah ya, yang oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah mazhab yang 4 ya, itu meyakini akan sifat 20 ini ya. Sifat 20 ini adalah merupakan hasil daripada istidlal para ulama dari Al-Quran dan hadis. Tidak kemudian bahwa Allah hanya memiliki sifat hanya 20 saja. Ini yang wajib diketahui. Maka kemarin kita membahas berkaitan dengan sifat yang pertama, sifat nafsiyahnya Allah, yaitu wujud. Ya. Wujudullah, ya. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wujudnya jangan kita pahami seperti wujudnya kita. Kita kemarin sudah membahas dalil imkan, dalil hudus berkaitan dengan wujudullah subhanahu wa ta'ala. Yang tujuannya, tauhid ini tujuannya bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah untuk menanamkan di dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Kalau dalam hadis Jibril itu kan ada yang pertama mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ya. Ketika bicara tiga hal ini, bapak-bapak sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah. Bapak-bapak sudah syahadat? Sudah. Artinya sudah memenuhi dua pondasi utama. Tapi apakah bapak-bapak yakin akan Allah Subhanahu wa taala yang wujudnya, yang adanya zatnya itu juga memiliki sifat-sifat, salah satunya adalah maha mengetahui. Kenapa? Karena ada pertanyaan yang ketiga dari malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, mal ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Di dalam hati setiap orang yang mukmin, yang muslim, itu harus ada di mana ketika dia beribadah sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Atau kalau dia tidak bisa mengatur hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maka seakan-akan dia senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak bayangkan kalau kita hidup 24 jam dipantau oleh CCTV. Yang ketika kita dipantau oleh CCTV, semua kejelekan kita tercatat di CCTV itu, yang hasil-hasilnya setiap Jumat diumumkan di Masjid Al-Muqarrabin. Kira-kira berani ndak melakukan maksiat? Malu. Malu sama siapa? Sama yang nanti ngelihat CCTV. Maka kalau kita mengaku beriman, mengaku berislam, tapi masih berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat yang besar, maksiat yang kecil, artinya kan kita belum meresapi di dalam hati kita berkaitan dengan ihsan ini. Inilah definisi sesungguhnya muslim tertinggi, dan fungsinya tauhid itu Pak, meyakinkan di dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita terasa nikmat, ibadah kita terasa yakin, kita tidak berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tauhidnya sudah kuat, mantep, luar biasa. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adhara kulla syai'in. Loh, bagaimana bisa ada orang Islam, ada orang mengaku beriman, tapi tidak bisa dibayangkan dia itu terhijab, tertutup mata hatinya akan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ada orang kerja di perusahaan besar, dapat bonus, misalnya bonus tahunan 100 juta, atau dapat reward kendaraan operasional Toyota Innova, atau dapat bonus jalan-jalan ke Eropa. Itu orang yang memberikan hadiah itu kalau perlu Bapak cium tangan 1000 kali pun Bapak mau. Terima kasihnya kepada atasan kita luar biasa.
Kalau atasan kita manggil, misalnya namanya siapa, Joni, Joni jam 6 kita rapat ya, siap Dan. Padahal rumahnya ini di Bukit Cengkeh ya, kantornya di Tanjung Priuk. Maka bayangkan jam 6 harus datang, jam 4 pagi dia bangun dengan sukarela, tidak ada rasa berat sama sekali. Atasannya WA jam 11 malam, lagi ngantuk langsung dibuka, siap Pak, laksanakan. Ini kepada manusia yang memberikan satu kenikmatan, dua kenikmatan. Berupa hadiah uang 100 juta, berupa hadiah fasilitas. Hormat kita, rasa takzim kita kepada orang ini sungguh luar biasa. Tapi kenapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih kita kesehatan, kasih kita rezeki, ya kan? Coba lihat, yang ngasih rezeki memang melalui perantara manusia, tapi hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah kita, mobil kita, rumah kita, itu kan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kita lebih mudah berterima kasih kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Buktinya berapa banyak orang-orang diberikan kenikmatan ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah panggil untuk datang itu selalu ditunda-tunda. Ya. Bosnya manggil, tolong menghadap, siap, berangkat pagi-pagi dari Bukit Cengkeh. Tapi kalau Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak dulu baru azan. Kadang-kadang lebih parah lagi, baru juga duduk udah azan aja. Iya kan? Maka berapa banyak orang yang terhalang pandangannya karena hatinya itu tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tauhid ini menjadi pondasi yang sangat penting. Orang belajar tauhid itu agar yakin. Ya. Tujuan pertama itu agar yakin. Ya. Jangan kemudian belajar tauhid nyalah-nyalahin orang, jangan Pak. Tujuannya tauhid itu adalah mengesahkan Allah, tidak ada yang lain selain Allah. Maka orang kalau sudah selesai belajar tauhidnya, begitu sholat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain itu sudah urusan kecil. Maka kita belajar tauhid ini dalam rangka ini. Kemarin kita belajar wujudullah. Sekarang kita masuk kepada sifat yang kedua. Sifat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini disebut dengan sifat salbiyah. Ya. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang dengan sifat 5 ini kita menafikan atau menolak makna-makna yang tidak layak bagi Allah. Salep itu artinya menolak, ya, bukan salib ya Pak, salep ya. Itu artinya menolak. Maka dengan kita memahami sifat ini, kita akan menafikan hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedua namanya sifat kidam. Ya. Sifat kidam ini adamul awwaliyah. Kita memahaminya sebagai sifat yang tidak bermula. Kita makhluk ini bermula atau tidak? Ya, saya sering kasih contoh telur dan ayam. Ya, telur, dari telur jadi ayam, jadi ayam jadi telur. Habis telur jadi ayam, ayam jadi telur, telur jadi ayam, ayam jadi telur. Para peneliti coba dicek awal mula ayam itu dari mana.
Dari telur. Telur itu dari mana? Tidak tahu, tiba-tiba muncul telur begitu saja. Tidak masuk logika. Ya. Pak Ustadz Parman dari mana? Dari orang tuanya. Orang tuanya dari mana? Dari orang tuanya. Orang tuanya dari mana? Dari orang tuanya. Dirunut terus. Terus siapa ini orang tua yang pertama? Apakah kemudian kita yang begitu sempurna ini tiba-tiba kling muncul begitu saja? Atau memang kita berasal dari monyet? Teori evolusi kan mulai dari monyet, ya, jongkok pelan-pelan, diri sedikit, ya, lurus sedikit, tegak sedikit, lama-lama jalannya lancar. Itu monyet di Ragunan saya tungguin sampai sekarang gak pinter-pinter. Ada yang paling mirip dengan kita kecerdasannya namanya simpanse. Ya, sampai dibikin film Planet of Apes. Ketika monyet-monyet itu pinter, mereka melakukan revolusi, ya, melawan manusia. Tapi kalau kita bicara yang namanya teori penciptaan, tidak bisa tidak ada, harus ada sesuatu. Ada zat yang mengawali ini semua, yang keberadaannya tidak diawali oleh yang lain. Maka Allah punya sifat qidam. Ya. Qidam itu tidak didahului oleh ketiadaan. Ya. Lawan dari kata qadim itu adalah hadis, memiliki permulaan. Maka ciri-ciri makhluk itu adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Apa contohnya? Binatang, semua binatang itu sifatnya baru. Maka keliru kalau orang nyembah binatang. Binatang itu tadinya dari emaknya binatang. Pohon itu sifatnya baru. Karena dia muncul dari apa? Dari biji. Ada yang muncul dari apa? Dari benih. Nah, pertanyaannya, sebelum jadi benih jadi apa pohon itu? Kok ada ribuan, mungkin ratusan ribu jenis pohon? Siapa yang mula-mula pertama kali mecah satu biji jadi sekian ratus ribu pohon? Sehingga keliru sekali kalau ada orang masih mengaku Islam, itu masih percaya dengan kekuatan atau sesuatu yang ada di dalam pohon. Pohon disembah itu kan tidak masuk akal. Yang ketiga, misalnya hewan-hewan, ikan. Ikan ada beribu-ribu, berjuta-juta jenis dan jumlahnya. Bahkan seorang profesor ikan pun pasti tidak akan hafal semua jenis ikan. Nah, terus siapa yang pertama kali bikin nenek moyang ikan sehingga bisa lahir ratusan ribu ikan? Maka perlu zat yang mengawali itu semua, yang menjadi awal mula munculnya segala sesuatu. Makanya Al-Quran kemudian menjelaskan di surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dia adalah yang maha awal. Awal ini bukan kemudian adanya diawali oleh ketiadaannya. Satu itu di awal, tapi juga sebelum satu ada angka 0. Lah terus kalau Allah yang maha, dikatakan pertama, bukan sebagai maha yang pertama, juga jangan-jangan nanti diawali dengan 0. Padahal Allah itu adalah yang maha awal. Maka sebutannya qidam, sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan. Semuanya di dunia ini didahului oleh ketiadaan. Makanya orang kalau tauhidnya sudah selesai sampai di qidam, itu tidak ada sama sekali potensi di dalam hatinya menuhankan barang-barang yang baru. Nabi Ibrahim, ya kan,
Ketika melihat umatnya menyembah patung, kan berpikir di dalam hatinya, patung ini dari mana? Dari batu. Batu diukir, batu ini dari mana? Dari gunung. Gunung ini dari mana? Maka kemudian beliau berhenti di situ. Ketika melihat bintang yang sangat indah, sangat jauh, tapi tiba-tiba bintang itu ketika siang hari tidak ada. Ketika melihat matahari yang begitu kuat, tapi di malam hari matahari itu tidak ada. Adanya didahului oleh ketiadaannya. Maka Allah punya sifat qidam. Jadi keliru sekali kalau ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, sejak kapan Allah itu ada? Karena kita ini berada dalam dimensi waktu. Kita mengenal sebelum, sekarang, dan masa depan. Ini waktu dalam dimensi manusia. Sementara Allah itu menciptakan waktu sebelum waktu itu ada. Maka kalau ada pertanyaan, ya Pak Ustadz, sejak kapan Allah ada? Ini pertanyaan yang keliru. Karena artinya orang sedang membicarakan berkaitan Allah dengan posisi kita sebagai manusia, melihat segala sesuatu itu muncul dari ketiadaan. Maka kalau dikatakan sejak kapan Allah ada, kita mengatakan Allah itu sifatnya qidam. Adanya didahului, tidak didahului oleh ketiadaan. Sehingga kemudian kalau kemudian ada orang bertanya, apakah Allah kesepian sehingga menciptakan alam semesta ini? Kadang-kadang kita lagi nganggur mikir, ini sebelum saya jadi itu saya di mana ya? Kok nggak ingat sama sekali? Sebelum alam semesta ini, apakah Allah sudah menciptakan alam semesta yang lain? Mikir Pak kemana-mana. Terus kalau sebelum alam semesta ini terjadi, Allah ngapain ya? Mikir lagi, Allah di mana ya? Terus nanti kalau semua makhluk sudah masuk surga atau neraka, alam semesta sudah hancur, Allah ngapain ya? Pikiran-pikiran yang muncul di dalam otak kita, yang kemudian ini nanti membahayakan akidah kita. Kalau saya lebih sukanya mikir, sekarang sudah umur segini, teman saya umur 50 ada yang mati, umur 60 ada yang mati. Itu nggak kerasa loh, dari umur segini menuju ke umur sana itu nggak kerasa. Maka kalau sudah pada ajalnya, itu nanti saya di kuburan mau bilang apa? Di kuburan nunggu sekian lama, kita tidak pernah tahu hari kiamat. Ada yang sudah 1000 tahun di kuburan, ada yang sudah 2000 tahun di kuburan. Firaun sudah berapa lama itu nunggu? Ada yang mengatakan 5000 tahun sebelum Masehi, sekarang sudah tahun 2000, sudah 7000 tahun. Ini kalau pakai hitungan waktu dunia. Yang kalau dalam hitungannya Al-Quran, satu hari di dunia, satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Maka kalau kita mikir, yang harusnya mikir itu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kholidina fiha abada. Selama-lamanya. Allah kemudian memberikan fasilitas selama-lamanya. Sampai kapan? Ya sampai Allah menghendaki kemudian semuanya dihancurkan lagi.
Maka kemudian kita mikir, nama kita ini misalnya, saya Yusuf Arbi, ini nanti 100 tahun lagi sudah tinggal nama. Nanti apakah kita berada di kelompok ahli surga atau kelompok ahli neraka? Kelompok ahli surga di dalam kuburnya mendapatkan kenikmatan. Kelompok ahli neraka di dalam kuburnya mendapatkan siksaan. Siksaan yang sangat berat. Maka harusnya itu yang ada di dalam pikiran kita sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah kesepian? Tidak ada kata kesepian, karena kalau kesepian berarti Tuhan itu makhluk. Kesepian itu sifatnya manusia. Karena apa? Karena butuh teman. Ya, ada teman saya, ya, istrinya sudah meninggal dunia, ya. Begitu meninggal dunia bilang sama saya, Pak Ustadz, cinta saya sudah dibawa sama istri saya. Sudah tidak tersisa sedikit pun Pak Ustadz cinta saya. Semua dibawa istri saya kehilangan, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Selang 2 tahun saya dapat undangan, dia nikah lagi. Saya tanya, mana janjimu dahulu di atas kubur istrimu, wahai sahabatku? Katanya, saya kesepian Pak Ustadz. Kesepian itu tandanya makhluk butuh teman. Bayangkan Pak, ada makhluk sekarang benar-benar kesepian, nggak ada temannya. Apa itu? Badak di ujung kulon. Ada badak katanya cuma tinggal 1, ya, perempuan lagi, nggak bisa kawin. Ada yang mengatakan laki ndak bisa kawin. Badak yang sendirian, kesepian. Iya, kenapa? Dia keliling-keliling nyari temannya, nggak ketemu sampai sekarang. Coba kita di dunia ini hidup sendiri, tidak punya tetangga, tidak punya kawan, tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya pasangan, tidak punya anak. Gimana rasanya hidup, Pak? Hampa. Itu tandanya makhluk. Lah kalau kemudian mikir Allah kesepian, mungkin Allah iseng kali Pak Ustadz, ya, nggak ada mainan. Anda memandangnya dengan kacamata manusia, bahwa Allah itu zat yang tidak butuh siapapun, tidak butuh apapun. Karena kalau kita mikir pakai teori kesepian ini, kita sungguh sedang apa? Menaruh sifat cacat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak boleh. Maka sifat salbiyah ini dalam rangka menafikan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat ketuhanan. Ya. Kemudian misalnya kita bicara teori evolusi yang saya sampaikan di awal, bahwa manusia, saya bukan ahli biologi, bukan ahli ilmu IPA, bukan. Tapi saya memahami dengan pikiran sederhana bahwa segala sesuatu ini kan tidak muncul begitu saja. Tidak ada rumah yang muncul begitu saja tiba-tiba jadi rumah ada isinya. Makanya bohong kalau ada orang bilang masjid Tiban. Masjid Tiban itu bagaimana? Nggak tahu Pak Ustadz. Sore saya di sini, tak tahu pagi udah kebangun masjidnya. Bohong itu. Ya. Nggak ada sejarahnya masjid yang muncul tiba-tiba. Bahkan Nabi Ibrahim saja membangun Ka'bah 1 persatu dengan batu. Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi 1 persatu dengan batu. Kalau ada orang mengatakan ini candi dibangun dalam 1 malam, ya, padahal sejarahnya tidak seperti itu. Ini sesuatu yang butuh permulaan. Makanya kalau kita misalnya analogikan, ketika kita melihat sebuah rumah, dindingnya rapi, atapnya kokoh, catnya bagus, tiba-tiba ada yang bilang, ini rumah nggak ada yang bangun. Terus siapa yang bangun? Nggak tahu, jadi sendiri. Sama kita mengatakan
ya. Ini ikan tiba-tiba muncul sendiri, ini buaya tiba-tiba muncul sendiri, ini burung tiba-tiba muncul sendiri. Logika kita akan mengatakan ini burung berbagai macam warnanya. Siapa yang mula-mula bapaknya burung dan ibunya burung? Maka segala sesuatu itu muncul, diciptakan oleh zat yang adanya tidak diawali oleh ketiadaan. Rumah saja yang sederhana dia butuh tukang, dia butuh bahan, dia butuh perencanaan, dia butuh tanah, dia butuh duit. Ini rumah. Bagaimana dengan akidah? Bagaimana dengan langit? Apa langit tiba-tiba muncul sendiri? Saya kemarin melihat bagaimana proses terjadinya air hujan. Oh, itu mengerikan sekali. Secara pemahaman saya itu dahsyatnya luar biasa. Air dari laut, dari bumi, tiba-tiba terbawa ke atas. Uapnya melalui jalur matahari sampai di langit membentuk gumpalan-gumpalan awan. Ada peristiwa-peristiwa kimiawi di atas sana yang menyebabkan apakah hujan itu turun dalam bentuk kecil, dalam bentuk besar, dalam bentuk es batu, dalam bentuk salju. Itu reaksi kimiawi yang luar biasa. Coba Bapak tonton di YouTube itu. Itu menambah keimanan kita kepada Allah. Yang dalam logika kita ini tidak mungkin kalau tidak ada yang ngatur. Itu baru bicara langit, kita bicara bumi, kita bicara tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kamu nggak usah jauh-jauh ngelihat ikan lohan tulisannya ada Allah Muhammad terus orang geger. Jangan. Kamu ngelihat barang sesuatu di langit ada tulisan Allah, kamu geger. Jangan. Kamu ngelihat ada kebakaran tiba-tiba Al-Quran tidak terbakar, kamu heran. Jangan. Kamu lihat diri kamu ini loh, barang yang sangat istimewa yang tidak mungkin muncul begitu saja. Tapi kamu menyia-nyiakan tubuh ini untuk beribadah kepada zat yang sudah menciptakan kamu. Makanya manusia itu lebih sering berhenti pada makhluknya. Sering berhenti pada sebabnya, tidak sampai kepada musabbibnya. Berterima kasih sama atasan yang sudah kasih pekerjaan luar biasa. Berterima kasih kepada bos yang sudah kasih bonus luar biasa. Tapi lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan apa? Dengan qadim, bahwa Allah itu dengan sifat qadimnya menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang adanya tidak didahului oleh ketiadaan. Maka Allah lah yang memulai ini semua. Maka kalau tadi telur ayam, telur ayam, telur ayam, telur ayam, maka Allah sebagai zat yang tidak diawali oleh ketiadaan, itulah yang memulai semuanya. Langsung diciptakan ayam. Seret. Ayamnya tidak cuma satu, ayamnya banyak jenisnya. Sampai sekarang kita hafal ayam, ayam Arab, ayam kampung, ayam negeri, ayam Bangkok, ayam Bekisar, ayam Cemani, ayam apa lagi? Ayam Pelung, ayam Cina, macam-macam ayam. Apakah bapaknya satu? Ya tidak. Ya bapaknya banyak. Ikan, apa mungkin terus ikan lahir dari ikan paus terus lahir ikan-ikan yang lain? Kan enggak. Itu Allah sudah ciptakan laut secara lengkap beserta isinya, beserta karang-karangnya, beserta melalui proses. Makanya dikatakan bumi ini sudah ada sekian puluh juta tahun yang lalu. Ini membutuhkan apa? Zat yang tidak bergantung kepada siapapun. Maka di dalam Al-Quran dikatakan
Nah, kalau ada dua Tuhan, la fasadata, maka mereka akan saling menghancurkan. Makanya tidak masuk logika kalau Tuhannya banyak. Ya. Ada apa? Tuhan neraka, ada Tuhan surga, ada Tuhan kejahatan, ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan rezeki. Ribut itu, perang itu. Ya, presiden aja tidak mungkin ada dua di dalam satu negara, ribut Pak. Ya, kepala rumah tangga tidak mungkin ada dua di dalam satu rumah tangga. Di dalam satu komplek ada dua RW, ada dua RT. Sama-sama, itu kira-kira setiap hari kalau tidak ribut apa? Maka ini berkaitan dengan sifat kidam. Ya, kalau kita bicara motor, motor saja butuh penggerak, mobil saja butuh penggerak, segala sesuatu butuh menggerakkan. Kan kita tidak bisa bilang itu motor siapa yang bawa, tidak tahu Pak Ustadz, itu motor jalan sendiri, sudah tidak masuk dalam logika kita. Itu mobil jalan sendiri, sudah tidak masuk dalam logika kita. Kita lihat misalnya jam dinding yang ada di rumah, jarumnya bergerak rapi, tiknya teratur. Kalau ada yang bilang jam ini tidak pernah dibuat siapa-siapa, kita pasti tidak percaya. Kenapa? Karena keteraturan menunjukkan ada yang mengatur. Alam ini jauh lebih teratur daripada jam. Pergerakan siang dan malam, fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bagaimana bisa hari ini masih gelap tadi jam 5? Di Amerika sepak bola Piala Dunia dimulai terang benderang. Itu siapa yang ngatur pergerakan matahari? Sehingga dalam fikih ada pembahasan berkaitan dengan sholat Jumat. Berangkat dari sini sudah sholat Jumat, sampai di Amerika dia harus sholat Jumat lagi karena harinya baru Jumat malam. Maka kalau fikih membahas dia wajib sholat Jumat lagi. Jadi ada orang yang sholat Jumatnya 2 kali dalam 1 minggu. Karena apa? Karena perbedaan letak geografis. Sama halnya dengan orang yang hari ini sudah berangkat puasa, dalam perjalanan tiba-tiba di sana sudah jamnya buka puasa, padahal sebenarnya waktunya masih 6 jam lagi. Maka dia menentukan posisi yang ada di sana, dia ikut wilayah di sana, dia berpuasa. Ada wilayah di daerah Rusia itu saya lihat di YouTube, itu perbedaan waktunya sangat kental sekali. Dari sana nyebrang 1 jam itu sudah malam di sana. Wah, kalau begitu enak nih, puasa di sini, bukanya di sana, puasa di sini, bukanya di sana. Secara fikih itu dibolehkan. Ini berkaitan dengan waktu yang dimensi waktunya itu masih misteri buat kita. Waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu masa depan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terikat waktu. Allah ciptakan waktu. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, sebelum ini Allah ngapain? Itu pertanyaan yang keliru, karena waktu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Allah yang qadim. Kita berada di rumah makan, kita berada di rumah, tiba-tiba di meja kita ada nasi, ada lauk, ada minuman. Ketika kita tanya ini siapa yang taruh, tak tahu, ini tiba-tiba muncul di sini, maka itu tidak mungkin. Kenapa? Karena urusan yang sepele namanya sayur asem, ikan asin, sambal, itu pasti harus ada yang masak, yang nyiapin. Maka kalau kita tarik ke dalam Islam misalnya, kita tarik ke dalam alam misalnya, tidak mungkin tiba-tiba air muncul begitu saja tanpa ada yang ngatur, pohon muncul begitu saja tanpa ada yang membuat, menciptakan. Ya. Durian muncul begitu saja, manisnya luar biasa, tidak ada yang membuat. Manusia, laki dan perempuan, ganteng dan cantiknya luar biasa, tidak mungkin itu muncul dari spesies monyet. Ikan, orang mengatakan binatang-binatang yang tadinya itu awalnya dari ikan, kemudian dari ikan berevolusi sehingga bisa jalan, contohnya buaya dan lain sebagainya. Itu tidak masuk akal buat saya, karena segala sesuatu itu pasti diciptakan awalnya oleh zat yang tidak diawali oleh apapun.
Nah, ini berkaitan dengan kidam. Maka kalau ada pertanyaan, kalau Allah sudah ada, ya, di mana Allah sebelum ada dunia? Di mana Allah sudah ada alam semesta? Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa dunia ini Allah yang ciptakan. Maka kalau Allah butuh pada dunia, berarti dunia itu lebih awal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemahaman yang keliru. Termasuk ketika Anda mengatakan Allah di mana, itu adalah pertanyaan yang sudah keliru. Kenapa? Karena Allah tidak bertempat. Kalau Allah bertempat, berarti Allah butuh sesuatu. Utara, timur, barat, selatan, itu kan arah waktu, arah tempat. Ya, ruangan ini Anda bayangkan misalnya, kalau dunianya ini seperti ini, kita bayangkan ini alam semesta berada di dalamnya. Kalau kita pakai pikir pola Allah di mana, maka pertanyaannya, apakah Allah lebih kecil dari alam semesta sehingga bisa masuk? Atau Allah lebih besar dari alam semesta? Atau Allah berada di luar alam semesta? Ini pertanyaan yang keliru dan membahayakan akidah kita. Nanti saya akan bahas satu persatu berkaitan dengan mukhalafatul lil hawadisi, bahwa Allah itu berbeda dengan barang-barang yang baru. Lah kalau Allah bertempat repot, berarti Allah butuh ruangan. Berarti nanti Allah butuh duduk. Kalau duduk berarti butuh kursi. Segala sesuatu yang butuh lainnya itu berarti bukan Tuhan. Ciri-ciri bukan Tuhan itu kan butuh yang lainnya. Makanya paling gampang, ya, misalnya ketika Al-Quran membahasakan Nabi Isa dengan ibundanya Siti Maryam. Coba lihat, Al-Quran cuma ngasih satu argumentasi yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalimatnya singkat. Kana yakulanit to'am. Dua-duanya itu masih butuh makan. Jadi Tuhan sarapan. Berarti butuh nasi kuning, berarti butuh penjual nasi kuning, berarti masih butuh yang lain. Sama dengan Fir'aun, begitu sombongnya itu ndak nyadar ternyata dia butuh orang lain. Al-Quran ngasih contoh, makanya orang kalau masih butuh makan jangan sombong, ya, nggak usah gaya-gayaan mau ngasih makan seluruh Indonesia misalnya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sudah Allah ciptakan, rezekinya masing-masing sudah Allah jamin, urusan makan wajib. Nabi Sulaiman itu pernah kan dalam riwayat itu kan, dalam tafsir itu kan, karena kayanya luar biasa, kepingin bersedekah dengan cara memberi makan seluruh umat manusia beserta makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaannya. Dengan kekayaannya saya mau ngasih makan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Ngasih makan satu makhluknya Allah, ikan besar yang menelan Nabi Yunus itu, bahan makanan yang sudah disiapkan habis semuanya untuk satu makhluk saja. Bahasanya begini, udah urusan begini itu kamu nggak usah mikir, kamu masih butuh makhluk yang lain. Begitu. Ini kita berkaitan dengan apa? Bahwa Tuhan itu tidak bergantung kepada yang lain, apalagi bergantung kepada tempat. Kalau kita kan butuh tempat, kita butuh ruang. Tuhan itu tidak butuh itu semua. Kalau kemudian mengatakan Tuhan bertempat, Anda sedang mengatakan Tuhan itu butuh ruang yang berkaitan dengan dimensi besar, kecil, panjang, lebar. Lah kalau sudah butuh tempat, pertanyaannya apakah tempatnya lebih besar daripada Tuhan?
Ini pemahaman yang keliru. Maka ketika kita bicara sifat yang pertama qidam, pertanyaannya berarti Tuhan itu jika tidak diawali oleh ketiadaan, maka Tuhan itu wal akhiru tidak memiliki akhir, tidak memiliki ketiadaan. Rumah sebagus apapun rumah, ya, sebagus apapun bangunan apa sekarang yang paling tua? Piramid, candi, apa dan lain sebagainya. Itu kan mengalami apa yang namanya rusak. Besi sebuat apapun pasti berkarat. Manusia sehebat apapun, mau sekaya apapun, ya, mau sedahsyat apapun, mau sepinter apapun teknologinya, pasti tua lalu meninggal. Maka semuanya akan berakhir seperti itu kecuali satu yang namanya Tuhan. Maka kalau Tuhan ada yang mati, itu keliru pemahamannya. Maka Allah punya sifat yang ketiga yang menafikan ketiadaan atau akhir itu, yang disebut dengan sifat baqo. Baqo itu artinya di samping tidak memiliki awal, wujud Allah itu tidak memiliki akhir. Kita ini ada akhirnya, yang saya bilang tadi, umur 60 tahun, umur 70 tahun. Yang tadinya kuat lari 10 kilo, udah umur 70 tahun, boro-boro 10 kilo. 1 kilo aja udah ngos-ngosan. Ngelihat orang-orang tua yang jalannya sudah pelan-pelan itu justru menambah keimanan kita, Pak. Keimanan bahwa nanti kita nggak akan kerasa. Ya, salah satu tanda kiamat itu kan waktu terasa cepat. Saya ngerasa kok cepet banget sih saya sekarang umur segini. Perasaan masih berapa puluh tahun yang lalu saya masih main layangan. Perasaan dulu saya kalau kesini ini masih tanah merah, sawah semuanya. Bapak-bapak yang sekarang umurnya 60, 70 tahun kan ngerasa waktu kerasa cepet banget Pak Ustadz ya. Tahu-tahu udah umur 70 tahun. Iya Pak, tahu-tahu udah meninggal dunia di dalam kubur. Nggak kerasa. Ya itu memang nggak kerasa. Kenapa? Karena kita punya sifat yang pasti akan musnah. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu punya sifat baqo, tidak memiliki akhir. Dalilnya tadi Al-Quran, wal awwalu wal akhiru. Akhir itu bukan kemudian yang paling akhir terus rusak. Enggak. Belia. Allah itu tidak memiliki akhir. Tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Adanya tidak diawali oleh ketiadaan, dan akhirnya itu hanya Allah lah yang zat masih kekal abadi selama-lamanya. Khalid. Nah, ini kita berkaitan dengan sifat baqo, atau kita artikan dengan Tuhan yang maha akhir. Ketika segala sesuatu yang ada di alam semesta ini musnah, maka hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala, ya, yang menciptakan ini semua, yang wujudnya tidak memiliki akhir, tidak bergantung kepada wujud yang lain. Maka kaidahnya sesuatu yang tidak memiliki permulaan memang sudah pasti tidak memiliki akhir. Sesuatu yang tidak memiliki permulaan pasti tidak memiliki akhir. Maka sebaliknya sesuatu yang diawali oleh permulaan pasti akan berakhir. Manusia punya permulaan, berakhir. Alam semesta punya permulaan, berakhir. Ya. Apalagi binatang-binatang punya permulaan, pasti berakhir. Kekayaan punya permulaan, pasti berakhir. Akhir itulah yang harus kita renungi. Pada akhirnya kita akan kemana? Kepada zat yang tidak memiliki akhir. Maka disebutkan dalam surat Ar-Rahman, kulluman
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Hadid, wal awwalu wal akhiru, dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir. Doanya Rasulullah, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu, dan engkaulah yang maha akhir, maka tidak ada sesuatu pun sesudahmu. Inilah sifat salbiyah, menafikan hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kemarin sifat nafsiyah wujud, kemudian kita masuk kepada kidam, kemudian kita masuk ke dalam baqa. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tema yang mungkin akan lebih panjang berkaitan dengan sifat yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi, bahwa Tuhan itu syaratnya itu adalah harus berbeda dengan makhluk. Kalau Tuhan butuh tempat berarti sama dengan makhluk, berarti butuh Tuhan. Kalau Tuhan punya muka berarti sama dengan makhluk, berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan punya tangan berarti sama dengan makhluk, berarti bukan Tuhan. Maka sifat yang keempat akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan sifat mukhalafatu lil hawadisi. Kita baca bersama-sama sambil ingat sebelum kita tutup. Allahu jud kidam baqa fatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Tidak kerasa dari sekian banyak pertemuan, mungkin berapa pertemuan ini Pak Ustadz Tarman? Saya tidak nyatet ini ya, setahun lebih ada ya. Kita sudah sampai di sifat yang keempat. Ini saya buat slide ini sudah sampai di slide kita 151. Ini kalau kuliah ini sudah 2 semester lebih ini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya, juga bermanfaat buat bapak-bapak semuanya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat diajarkan kepada anak cucunya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan, tapi sebelum itu kita tutup dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.